Mau tahu Ustadz Somad di mana aja, sedang di mana, bersama siapa, ngapain aja? Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official. Subscribe, like, share, and comment. Hi Guys Official, mantap! Kami sampai di kebun kurma. Ya Habibi ya Muhammad ya على محمد صلى الله عليه وسلم. Baik, alhamdulillah Tuan Guru kita sudah berada di tengah-tengah kita dan sesuai dengan jadwal, insya Allah acara akan segera kita mulai. Mohon bisa duduk dengan tertib dan bagian belakang juga bisa duduk dengan rapi. Yang di kursi sekali lagi kalau masih bisa ada di karpet, silakan duduk di karpet saja sehingga nanti dokumentasinya lebih bagus. Yang bagian belakang mungkin yang masih muda-muda, tolong para pimpinan travelnya dibantu diarahkan. Kursi hanya untuk para manula. Jadi kursi-kursi itu disiapkan hanya untuk para manula yang mereka kurang nyaman untuk duduk di lantai. Jadi mohon selebihnya kami harap untuk bisa tertib, bisa ikuti arahan dari kami. Silakan untuk duduk di karpet yang sudah disediakan, ya, supaya nanti pendokumentasian dari kegiatan ini tetap kelihatan dengan rapi dan juga kelihatan kita syiar dan meriahnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai kegiatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru kita Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Abdul Somad PhD DSA, yang kami hormati para pimpinan travel yang tergabung dalam kegiatan Umroh Akbar bersama Ustaz Abdul Somad, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini sama-sama kita bisa bersilaturahim, bermuajahah di tempat yang sangat baik ini di kota Al-Madinah Al-Munawwarah dalam rangka kegiatan kajian akbar bersama Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang nanti akan disampaikan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa jalankan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa dalam kegiatan ini ada 3 sesi yang akan kita jalani. Yang pertama sesi materi kajian yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita. Sesi kedua adalah sesi tanya jawab yang pertanyaannya akan disampaikan perwakilan dari travel masing-masing. Oleh karenanya bagi travel juga yang masih belum menyampaikan
pertanyaan mewakili travelnya, mohon lagi untuk menyampaikan pertanyaan di grup yang sudah disampaikan. Kemudian sesi ketiga setelah berdoa bersama, kita akan langsungkan dengan kegiatan sesi foto bersama Tuan Guru. Mudah-mudahan ketiga rangkaian acara yang kita taja pada pagi hari ini semuanya bisa berjalan tertib dan lancar dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menggapai berkah pada kegiatan pagi hari ini, kita buka kegiatan kita dengan membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan kita berjalan dengan lancar dan Allah ridha dengan yang kita perbuat bersama. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya langsung kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita Al-Ustaz Abdul Somad. Kepada beliau waktu dan tempat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Madinah satu malam paginya memakan ikan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah ini belum sarapan. Sudah makan Bapak Ibu? Gimana makannya? Enak. Pokoknya kunci di tanah suci ini makan. Jangan sampai tidak makan. Apapun lauknya, bacaannya tetap Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Karena kalau tidak makan, badan lemah, tidak bisa ibadah, sia-sialah perjalanan kita ini. Mudah-mudahan yang agak-agak kurang sehat, sehat walafiat. Bersama kita pagi ini ada guru kita dari Pondok Pesantren Mazro'atillah Lubuk Linggau, Abah Kiai Haji Saiful Hadi Ma'afi. Orang tua kami, orang tua kita semua. Mudah-mudahan Kiai panjang umur, sehat, berkah ilmunya untuk kita semua. Ada putra beliau, guru kita, alumni dari Yaman, beliau Kiai Haji Atik Fahmi. Setiap saya jadwal ke Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, mereka lah yang mengurus semua jadwal Ustadz Abdul Somad. Jadi umroh akbar ini bukan sekedar umroh, tapi juga ajang untuk silaturahim. Silaturahim dengan kiainya, silaturahim dengan jamaahnya. Kemudian ini ada Faza Travel Palembang. Ini pimpinannya adalah adik kelas saya di Mesir, namanya Al-Mukarram Ustadz Iskandar. Ustadz Iskandar ini dari Mesir, kakak beliau pun juga dari Mesir, seangkatan dengan saya, 98. Mana Ustadz Iskandar? Iskandar. Ada yang dari Medan, Grand Safanauli. Yang mana Grand Safanauli? Masya Allah. Wah, ini semangat kayaknya pakai baju batik baru ini. Ustadz Iqbal Sauki Pulungan. Kemudian ada Ustadz Tamimi Jasmin Tur dari Surabaya. Mana Jasmin Tur? Masya Allah. Pripun kapari penjenenganipun? Kaifahalukum? Alhamdulillah. Itu Arab, namanya Arab Lungo, Arab Melebu, Arab maklum. Muka-muka foto kabeh melebu nang surga. Itu lama saya ngapalnya itu. Ada Faza. Mudah-mudahan semua yang berhadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki namanya Abdullah. Siapa namanya? Abdullah. Abdullah ini adik-beradik saudara kandungnya laki-laki 10 orang. Ada nama saudaranya Al-Harith, ada namanya Abdul Uzza, ada namanya Abu Talib, ada namanya Hamzah, ada namanya Al-Abbas. Dia sendiri namanya Abdullah.
Yang 4 lagi tidak populer. Ayahnya bernazar, nanti kalau anak saya 10 orang laki-laki, saya sembelih 1. Diundilah 10 nama. Setelah lahir anak laki-laki 10, 5 perempuan, 15 anak. Ibu yang anak 2 angkat tangan. Siap 13 lagi? Diundi nama 10 ini, tiba-tiba terambil nama 1. Nama yang terambil yang mau dipotong ini adalah nama Abdullah. Abdullah sudah mau dipotong. Lalu kemudian ditebuslah anak ini dengan menyembelih 100 ekor onta. Jadi ibu, bapak mana tahu bernazar. Ibu misalnya bernazar, ya Allah, kalau cair gaji 13 ini saya sembelih suami saya. Masuk. Jangan sampai ya Bu ya. Lalu kemudian sampai mana tadi ceritanya? Suami. Lalu kemudian ditebuslah 1 anak tadi dengan 100 ekor onta. 1 onta itu kalau yang bagus sekitar 50 juta. Sebetulnya lebih, tapi karena kita udah lama kenal 50 aja. Bayangkan itu 50 juta kali 100. Jadi berapa itu? Wakeh tenan lah pokoknya. Nah, tidak jadilah anak tadi disembelih. Akhirnya dia tumbuh menjadi pemuda, ganteng, soleh, baik, dan perempuan menawarkan diri sama dia. Banyak perempuan menawarkan diri sama dia. Di antara yang tercatat dalam sejarah, yang pertama namanya Qutailah binti Naufal. Yang kedua namanya Fatimah binti Mur al-Khaz'amiyah. Sampai dicatat dalam sejarah. Saya alhamdulillah sampai sekarang belum ada orang yang menawarkan diri sama saya. Alhamdulillah ada yang menawarkan teh manis. Yang menawarkan diri secara langsung tak ada, tapi yang di komen-komen YouTube ada. Ustaz, jadikan aku yang kedua katanya. Tapi pas dicek rupanya akun fake akun palsu, buzzer ternyata. Lalu kemudian akhirnya ayahnya menikahkan dia dengan perempuan. Perempuan itu yang dituang dulu Ustaz, nanti dingin. Biar tetap hangat seperti hubungan kita. Akhirnya dinikahkan ayahnya dengan seorang perempuan. Namanya perempuan itu Aminah, Siti Aminah. Dinikahkanlah dengan Aminah, umurnya 24 tahun. Dinikahkan dengan Aminah, alhamdulillah segera dapat kabar, hamillah Aminah tadi. Lalu kemudian datang li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita was-shaib. Datang musim syita, musim dingin, mereka berdagang ke Yaman. Datang musim shaib, musim panas, mereka berdagang ke negeri Syam. Kebetulan setelah nikah tadi datang musim panas. Sama macam umroh kita. Ada umroh musim panas Agustus. Ada umroh nanti musim dingin Januari. Oh, saya nggak mau panas lah Pak Ustadz. Terus saya maunya panas dingin. Kalau begitu Januari dan Agustus. Amin. Pergilah dia berdagang pada musim panas ke negeri Syam. Ini kota Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas. Pergilah ke negeri Syam. Setelah habis berdagang, pas lalu mau pulang, sakit Abdullah tadi. Tinggallah dia di kampung, masih ada hubungan dengan paman-pamannya, kampung Bani Najjar namanya. Lalu kemudian 1 bulan dia di situ karena nggak bisa pulang. Bukan macam dulu ada mobil, kereta api, bis, enggak. Naik onta, nggak bisa pulang. Sampai ajalnya, meninggal dunialah dia di situ. Abdullah. Ketika itu Aminah sedang mengandung. Imam Ja'far al-Barzanji dalam syair Barzanji menulis syairnya.
Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Ketika 2 bulan dia di dalam kandungan ibunya, tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah, meninggallah ayahnya di sekitar Yasrib. Ini namanya Yasrib, di kampung Bani Najjar. Meninggal hamil 2 bulan. Macam mana keadaan perempuan hamil 2 bulan? Hormon tubuhnya sedang tidak normal, perasaannya sedang tidak enak, selera makannya berkurang, dalam keadaan lemah, ngidam, muntah-muntah. Di situ pula lah dia kehilangan suami. Jadi yang bisa mengalami, menceritakan ini hanya seorang ibu. Kalau saya nanti menceritakannya, pasti ibu-ibu bilang, alah kayak pernah aja. Begitulah Aminah mengandung Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ini tidak pula orang kaya. Memang dia pedagang, yang ditinggalkannya 5 ekor onta. Jadi kalau 250 juta, sekitar 200-an, 250, beberapa ekor kambing. Dan dia ada meninggalkan seorang budak perempuan. Nama budak perempuan itu Barakah. Siapa namanya? Barakah. Barakah ini nama lainnya adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman inilah yang nanti waktu Nabi lahir dia yang menjaga, dia yang merawat, dia yang membesarkan Nabi. Dan Ummu Aiman ini umurnya panjang. Abdullah meninggal, dia hidup. Nabi lahir, dia yang ngurus. Dan Nabi meninggal, Ummu Aiman masih hidup. Ummu Aiman, hamba sahaya. Dan setelah dia Nabi lahir, Nabi besar, dimerdekakan, dibebaskan Nabi. Ummu Aiman, kau tidak lagi jadi budak, kau bebaskan. Dia menjadi beruntungnya Ummu Aiman jumpa dengan ayah Nabi, merawat mak Nabi, merawat Nabi. Dan setelah Nabi meninggal, datang Abu Bakar dengan Umar. Abu Bakar ngajak Umar, iya, ayo kita mengunjungi Ummu Aiman yuk. Kenapa kata Umar? Ya, dia orang yang paling dekat dengan Nabi. Kita sekarang tidak bisa menjenguk Nabi, paling tidak menjenguk orang yang pernah dekat dengan Nabi. Maka datanglah Abu Bakar dengan Umar menjenguk Ummu Aiman. Sampai di sana Ummu Aiman nangis. Lalu kata Abu Bakar, kenapa menangis Ummu Aiman? Jangan kau sedih, karena kedudukan Nabi di sana lebih mulia daripada di sini. Kata Ummu Aiman, aku tahu tentang itu, Nabi itu lebih mulia. Aku menangis bukan karena kedudukan Nabi, aku menangis karena setelah Nabi meninggal wahyu sudah putus. Abu Bakar dan Umar pun ikut menangis. Hadis itu kami kaji kemarin Rabu terakhir waktu membaca kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kalau Nabi sudah tidak ada, jumpa dengan orang yang pernah dijumpai Nabi. Kita sudahlah tak jumpa Nabi. Mau menjumpai orang yang dijumpai Nabi pun juga sudah meninggal. Satu-satunya yang bisa mengobati rindu kita hanya berjalan di depan makam Nabi pelan-pelan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tadi malam kami landing jam 9 sampai ke hotel jam 10. 10.30 kami turun. Ziarah ke makam Nabi jam 11. Mengucapkan salam. Dah mau meleleh air mata. Datang polisi. Haji. Jadi kita nangis. Tapi kita tetap, dan Masya Allah Tabarakallahnya, hari ini tanggal 5 Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang paling membahagiakan kita kecuali di bulan Maulid kita sedang berada di kota Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tepat nanti pas hari Maulid kita masih berada pula di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan kita tidak pernah menyusun jadwal ini berdasarkan bulan Maulid. Kita menyusun jadwal ini bulan Agustus. Rupanya Allah mentakdirkan kita berjumpa. Akhirnya dikandung anak ini 9 bulan. Setelah itu tepat pada 12 Rabiul Awal lahirlah Sayyidina wa Maulana Muhammad
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Selamat untuk Hai Guys Official. Semoga liputannya menjadi inspirasi buat anak-anak muda.